ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku adalah terang, aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kamu adalah terang, kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi Shalom, selamat pagi adik-adik. Kami dari Pelayanan Anak-anak GKKD Jakarta mengucapkan selamat tahun baru 2021. God's Kingdom Reign, Unlimited Harvest and Prosperity. Immanuel, Allah beserta kita. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Sudah siap ibadah online hari ini? Tapi sebelum kita ibadah, ada beberapa yang harus kita perhatikan loh. Yang pertama, sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Yang kedua, sudah sarapan dan tidak bermain saat beribadah. Yang ketiga, siapkan Alkitab dan persembahannya titip ke papa dan mamanya ya. Yang keempat, mari memuji Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Yang kelima, harap orang tua mendampingi anak-anaknya saat ibadah ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau yang mengurapi kami semua Tuhan. Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita mau bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Siap kakak. Kita mau katakan, aku istimewa. Kita semua anak-anak istimewa, amin? Amin. Yes, kita mau angkat pujian, aku istimewa.
karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab menyatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Mari kita puji Tuhan lagi. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab menyatakan aku istimewa, kata Yesus. Masih semangat memuji Tuhan lagi? Masih kakak? Yes, kita mau katakan Yesusku luar biasa. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Yes, kita ulangi lagu ini. Yesusku luar biasa. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam teriang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Adik-adik, silakan duduk. Kita mau persembahan, sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau beri persembahan Tuhan, berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi Tuhan, agar diberi berkat yang melimpah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ya, amin. Amin. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati.
memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita sembah Tuhan, kita mengatakan, Ku dicipta mulia. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami angkat pujian, kami dicipta mulia dan segambar dengan Engkau Tuhan. Yes. Ku dicipta mulia dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Ku dicipta mulia dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Katakan ku berharga, ku berharga, ku istimewa. Yes Tuhan, kami istimewa di mata Engkau Tuhan. Kami berharga di mata Engkau Tuhan. Yes. Kerinduanku hanya satu, ku jadi penyembahmu. Dahsyat dan ajaib, dahsyat dan ajaib kejadianku, sempurna karyamu Yesus. Ku berharga, ku istimewa. Syukur bagimu, syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, ku jadi penyembahmu. Kita ulangi lagu ini, ku dicipta. Yes, amin. Ku dicipta mulia dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Katakan ku berharga, ku berharga, ku istimewa. Syukur bagimu, syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, yes, ku jadi penyembahmu. Katakan ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, ku jadi penyembahmu. Yes. Salam adik-adik semua. Selamat tahun baru, tahun 2021. Selamat berjumpa kembali kita di tahun yang baru ini. Puji Tuhan, hari ini nama Bapak Vidi, ya, dari Timur 1, ya. Kita akan membuka dulu dalam doa sebelum Bapak menyampaikan firman Tuhan, ya. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk tahun yang baru, tahun penuh berkat-Mu dan kemenangan, tahun harvest and prosperity. Tuhan, terima kasih Engkau yang memberikan kami berhasil dalam semua apa yang kami lakukan dalam tahun ini Tuhan. Juga Engkau juga yang memberkati kami dengan harvest jiwa-jiwa, banyak orang boleh bertobat, datang kepada Tuhan. Juga Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang akan kami dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman ini menjadi berkat buat anak-anak kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu di tahun yang baru, tahun 2021. Ya, selamat tahun baru buat anak-anak kami semua. Kita akan menjalani tahun baru, tahun 2021 bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kemenangan. Baiklah anak-anak, pada hari ini Bapak akan membagikan firman Tuhan yang temanya adalah Aku diciptakan sungguh amat baik. Ya. Nah, sebelumnya kita akan membaca dahulu firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian ayat 26 sampai 31 ya. Kalau ada anak-anak pegang Alkitab, ambil Alkitabnya atau baca di HP juga boleh. Kita akan baca ya dari Kejadian 1, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31 ya. Kita sama-sama membacanya. Sudah siap semua? Ayo kita membacanya bersama-sama. Ya, mulai ayat 26. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, anak-anak, ini firman Tuhan tentang ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia, ya. Nah, hal apa yang bisa kita ambil dari sini? Kita bisa mengenal Allah. Ya, pertama kita melihat di situ bahwa Adam dan Hawa diciptakan di hari keberapa? Di hari ke-6. Ya. Perhatikan, justru manusia Adam dan Hawa diciptakan pada hari yang terakhir dalam penciptaan, yaitu hari yang ke-6, ya. Semua yang lain, yaitu langit dan bumi, juga cahaya, juga air, hujan, ya. Kemudian ada apalagi bintang-bintang, bulan, matahari, tanaman-tanaman, kemudian apalagi hewan-hewan sudah diciptakan Allah sebelumnya. Manusia justru diciptakan Tuhan pada hari yang ke-6, hari yang terakhir, ya, pada penciptaan yang terakhirnya, ya. Adik-adik, anak-anakku semua, pernah melihat orang membuat akuarium kah? Waktu orang membuat akuarium, ya, sudah ada ikannya yang akan dimasukkan ke akuarium, tetapi akuariumnya harus disiapkan dulu, ya. Tidak mungkin ikannya langsung dicemplungin ke kotak kacanya, tapi kotak kacanya harus disiapkan dulu, ya. Disiapkan kotaknya yang dari kaca, kemudian diisi pasir, diletakkan batu, ya. Di pasirnya dibuat bagus, lalu ditaruh tanaman-tanaman, ditaruh oksigen di situ, ya kan? Ditaruh udara, ya, gelombung udaranya ditaruh di situ. Kemudian dikasih lampu akuariumnya, ya.
baru kemudian ikannya dimasukin. Coba anak-anak membayangkan kalau akuariumnya belum selesai, ya, baru ditaruh pasir, ya, belum dikasih air, ya, belum dikasih semua perlengkapannya, ikannya sudah dimasukkan duluan, ikannya bisa mati. Kenapa? Karena butuh air yang cukup, butuh oksigen, ya, butuh makanan, butuh lingkungan yang baik, ya. Makanya ikannya dimasukkan terakhir, ya. Begitu juga manusia, waktu Allah menciptakan manusia, ya, semua yang diperlukan manusia, lingkungannya sudah ada, cahayanya sudah ada, ya, pasirnya sudah ada, tanah sudah ada, ya, bumi kita, ya, sudah ada lautnya, ya, sudah ada tanaman-tanamannya sudah diciptakan Tuhan, ya, ya. Kemudian adik-adik, anak-anakku, ingatkah itu hari keberapa semua diciptakan? Hari pertama apa? Cahaya sudah Tuhan berikan. Hari kedua, Tuhan berikan cakrawala sehingga ada hujan, ya, ada awan, ya. Kemudian Tuhan ciptakan apa lagi? Hari ketiga, tumbuh-tumbuhan Tuhan ciptakan. Kemudian hari keempat, Tuhan ciptakan bintang-bintang, matahari dan bulan, ya. Kemudian pada hari yang kelima, Tuhan ciptakan binatang yang mengisi air di lautan, yaitu ikan-ikan, mengisi udara, ya. Langit, yaitu burung-burung yang berterbangan, ya. Pada hari yang keenam Tuhan ciptakan juga hewan ternak dan binatang liar dan binatang melata. Nah, anak-anakku, kita melihat di sini Tuhan sudah ciptakan semua lingkungan yang baik, ya, supaya manusia itu ditempatkan Allah di sana bisa hidup. Bayangkan kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada hewan-hewan. Bayangkan kalau tidak ada air. Bayangkan kalau tidak ada bintang. Sepi sekali dunia ini. Dan kalau tidak ada udara oksigen bagaimana? Kita semua tidak bisa hidup, ya. Seperti orang membuat akuarium untuk ikan. Yang disayangi orang itu adalah ikannya, ya kan? Ikannya yang dipelihara. Begitu juga ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, maka yang penting bagi Allah bukan langit dan bumi itu yang penting, tapi manusianya yang penting. Karena apa? Karena untuk manusialah diciptakan langit dan bumi dan lingkungan kita yang indah ini, panorama alam di gunung, panorama alam di tepi pantai, semua indah dibuat Tuhan bermacam-macam untuk kesenangan kita manusia, karena kita manusia ini dikasih Allah. Jadi adik-adik mengerti kan? Kenapa Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6, bukan di hari pertama, bukan di hari kedua atau hari ketiga. Supaya Tuhan siapkan dulu keperluan kita, baru kita diciptakannya. Ya, itulah tanda sayangnya Tuhan kepada kita, Dia berikan lingkungan yang baik. Nah, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, ya, Tuhan tidak menciptakan seperti Tuhan menciptakan hewan, tapi Tuhan membentuk dengan tangannya. Ya, membentuk dulu dari tanah liat, dari tanah debu yang kena air. Tuhan ciptakanlah manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi sebenarnya serupa dan segambar Allah itu bukan hanya sekedar bentuk badan, tetapi sifat-sifat Allah diberikannya kepada kita. Ya, makanya Allah itu Dia meniupkan nafasnya kepada manusia yang diciptakannya itu, ya. Tuhan meniupkan nafasnya kepada lubang hidungnya Adam, kemudian Adam menjadi hidup, yaitu rohnya. Kalau kita baca di Alkitab itu ada yang ditiupkan Allah itu adalah rohnya. Kepada hewan Tuhan tidak memberikan rohnya, kepada tumbuh-tumbuhan juga Tuhan tidak memberikan rohnya. Hanya kepada manusia Tuhan memberikan rohnya. Mengapa Tuhan memberikan rohnya yang adalah sifat-sifat Allah itu diberikan kepada manusia? Karena Tuhan ingin manusia menjadi anaknya, ya. Itu sebab Allah tidak pernah menjadikan tumbuhan anaknya atau menjadikan hewan anaknya. Tidak pernah Tuhan bilang kepada pohon apel, pohon rambutan, engkau anakku. Tidak pernah, ya. Tidak pernah Tuhan bilang kepada kucing, kepada anjing, engkau anakku. Enggak pernah. Tetapi kepada manusia, kita, anak-anak semua yang menyaksikan siaran hari ini, kepada kamulah, kepada kitalah manusia,
Allah berkata, kamu itu anakku. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita serupa segambar dengan Dia, kita memiliki rohnya yang ditiupkannya dalam kita, ya. Dan sifat-sifat Allah itu diberikan kepada kita. Nah, anak-anak, sifat Allah itu tahu buah-buah roh kan? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Itu sifat-sifat Allah. Dan Allah juga memberikan apa lagi kepada kita? Dan Allah juga memberikan kepada manusia itu hikmat dan pengertian yang dimiliki oleh Allah. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa berkuasa atas bumi. Dan juga Allah memberikan kita kreativitas, ya. Kreativitas itu artinya kemampuan berkreasi, menciptakan, ya. Contohnya Adam. Ketika Adam berhadapan dengan binatang-binatang belum ada nama, maka Adam ketemu makhluk yang besar, kemudian Adam berkata, ini gajah. Dia melihat makhluk yang loreng-loreng, dia mengatakan ini macan, ya. Dia mengatakan makhluk kecil yang menggeliat-geliat di tanah, Adam mengatakan ini cacing. Adam diberi Tuhan kreativitas memberikan nama, ya. Hewan tidak bisa memberi nama dirinya sendiri. Manusia yang memberi nama semua yang ada di alam semesta, ya. Kemudian Tuhan juga memberikan bakat-bakat. Ada yang pintar musik, ada yang pintar membuat benda-benda dari logam, benda-benda dari batu dan segala macam. Tuhan juga memberikan pengetahuan sehingga manusia bisa mempelajari sifat-sifat tanaman, sifat-sifat hewan, juga mempelajari tentang sifat-sifat manusia sendiri, ya. Tuhan memberikan pengetahuan pada manusia itu yang tidak ada pada hewan, ya. Jadi anak-anakku, kalau anak-anakku melihat ada burung yang bisa berhitung, kamu lebih daripada burung-burung, ya. Kamu lebih pintar dari burung-burung itu karena dia dilatih. Kalau ada gajah bisa melukis, kamu lebih pintar lagi melukis. Kamu lebih pintar lagi daripada gajah. Kamu lebih istimewa. Tuhan memberikan kita semua bakat-bakat dalam hidup kita, ya. Semua kita ada itu Tuhan berikan. Nah, anak-anakku, kemudian Tuhan berkata kepada manusia itu, yaitu Adam dan Hawa, beranak cuculah dan menguasai bumi, ya. Nah, makanya kita sekarang ada di dunia ini karena Adam dan Hawa mengikuti perintah Tuhan beranak cucu dan untuk menguasai bumi. Nah, anak-anakku, itu sebabnya ada keluarga, ya. Karena Adam dan Hawa beranak cucu, ada keluarga-keluarga. Itu sebabnya kita punya papa dan mama, ya. Meskipun papa dan mama kita tidak sempurna, tapi mereka sedang menggenapi perintah Allah di bumi, yaitu beranak cucu. Makanya kita ada dalam keluarga-keluarga kita masing-masing, ya. Itu adalah perintah Allah. Nah, tetapi ada kisah sedihnya anak-anakku. Adam dan Hawa, nenek moyang kita itu, ya, leluhur kita itu melanggar perintah Tuhan. Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, semua pohon di taman ini boleh kamu makan, tetapi satu pohon saja yang tidak boleh dimakan. Hanya satu pohon. Pohon apel, pohon durian, pohon mangga, pohon rambutan, semua boleh dimakan buahnya. Tapi ada satu pohon yang dilarang Tuhan. Enggak banyak. Perintah Tuhan enggak banyak. Hanya satu perintah Tuhan. Hukum Taurat ada 10, tapi di Taman Eden perintah Tuhan hanya 1. Dan nenek moyang kita melanggar perintah Tuhan dan berbuat dosa. Tuhan kita Tuhan yang suci dan kudus. Ketika manusia mendengar apa kata ular atau iblis, kemudian mereka berdosa, Tuhan akhirnya mengusir manusia itu dari Taman Eden. Dan sejak itulah manusia terhilang. Terhilang jauh daripada Allah. Tetapi Allah yang sudah menciptakan kita dengan rohnya, ya, menjadi anak-anaknya, tidak mau kehilangan anak-anaknya. Itu sebab ada firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa tidak ingin ada anak-anak yang terhilang. Ya, Allah tidak mau kehilangan anak-anak, yaitu manusia ciptaannya. Karena itu Allah ingin sekali anak-anak yang terhilang itu, yang jauh daripada Allah itu, diselamatkan dan dibawa kembali kepadanya. Dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mencari kita kembali. Bagaimana caranya Yesus menyelamatkan kita? Dengan membuka jalan ke sorga, dengan membuka jalan kepada Bapa, yaitu melalui kematiannya, anak-anakku. Yesus Kristus mati di kayu salib supaya dosa-dosa kita
diampuni. Dosa-dosa kita yang kita wariskan juga dari nenek moyang leluhur kita, Adam dan Hawa. Dan dosa-dosa orang tua kita. Dan dosa-dosa yang kita perbuat. Yesus Kristus anak Allah itu sudah mati di kayu salib supaya kita diampuni. Supaya kita nggak dihukum lagi. Itu sebabnya Yesus dikatakan dia membuka jalan bagi kita untuk datang kepada Bapa karena dialah jalan itu. Ya, jadi Yesus mati di kayu salib untuk membuka jalan keselamatan bagi keturunan Adam, yaitu kita semua, untuk pulang kembali kepada persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dengan Roh Kudus. Itu sebab Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, anak-anakku, lihatlah begitu Allah mengasihi kamu. Tuhan menciptakan kamu istimewa. Daud katakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menerima aku. Tidak semua anak-anak beruntung. Ada yang nggak punya bapak, ada yang nggak punya mama, ada yang nggak punya bapak dan mama kedua-duanya. Tetapi sekalipun mereka tidak punya papa dan mama, Bapa di sorga adalah Bapa buat anak-anak semua yang tidak punya bapak dan tidak punya mama. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Yesus Tuhan kita sudah mati di kayu salib untukmu. Ketika engkau datang kepada Yesus dan menerima Dia, dan mengaku dosa, dan percaya bahwa Dia mati di kayu salib untukmu, dan engkau menerima pengampunannya, kamu kembali ke dalam persekutuan dengan Bapa di sorga. Kamu menjadi anak yang kekasih, bukan karena perbuatan baikmu, tapi karena kematian anak Allah Yesus Kristus di kayu salib. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untukmu, supaya kamu diterima oleh Allah. Nah, anak-anakku, kamu bukan hanya diciptakan istimewa, tapi kamu juga diselamatkan karena kematian anaknya yang istimewa, Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kamu kembali dalam persekutuan dengan Allah dan hidupmu diubahkan kembali supaya sifat-sifat Allah itu ada kembali dalam hidupmu, bertumbuh, yaitu buah-buah roh. Anak-anakku, demikian firman Tuhan. Tapi Bapa ingin sekali supaya anak-anakku datang kepada Yesus pada saat ini, pada hari ini. Siapapun kamu yang saat ini menyaksikan siaran ini, dan kamu tahu kamu diciptakan istimewa oleh Allah, dan kamu ingin diselamatkan, ingin kembali menjadi anak-anaknya Tuhan, anak-anaknya Bapa di sorga yang disayangi Bapa. Kamu bisa berdoa ya, ikut dengan doa Bapa. Kamu mengaku dosa sebagai orang berdosa yang butuh diampuni Tuhan, dan kamu juga percaya pada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untukmu dan terima Dia dalam hidupmu. Maka kamu diselamatkan menjadi anak-anak Bapa yang sudah pulang kembali kepada Bapa di sorga. Kamu disayangi Tuhan. Jadi adik-adik yang disayangi Tuhan, hari ini kalau engkau ingin menjadi anak-anak Bapa yang kekasih, ya, kembali kepada Tuhan, bertobat, dan engkau ingin menerima Yesus, ya, supaya engkau kembali ke jalan yang diberikan Tuhan, kembali ke sorga bersama-sama Tuhan kelak. Pada hari ini, kalau engkau ingin memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ikuti doa Bapak ya. Ya, Bapak akan menuntun kamu dalam doa. Taruh tanganmu di dada, ikuti kata-kata ini. Tuhan Yesus, aku mengaku, aku orang berdosa Tuhan, aku orang berdosa Tuhan. Ampuni segala dosa-dosaku, Tuhan Yesus, aku percaya, Engkau sudah mati di kayu salib, untuk menebus dan mengampuni dosa-dosaku, Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau, sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, di dalam hatiku. Masuklah Tuhan, dalam hatiku, dalam hidupku, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus dalam hati adik-adik. Alkitab katakan semua orang yang menerimanya, ya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah.
Artinya kita bisa kembali bersekutu dengan Allah tanpa takut lagi, ya, tanpa dihukum lagi. Nah, adik-adik, kita juga akan mau berdoa ini untuk adik-adik yang mungkin sedang menderita sakit. Pada hari ini kita mau berdoa ya. Terutama kalau adik-adik dan keluarganya kena COVID-19, kita berdoa supaya Tuhan Yesus sembuhkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa buat anak-anak kami di sini yang mungkin sedang menderita sakit apapun, sakit berat apapun, separah apapun. Kami bawa dalam doa Tuhan, sembuhkan dan jamah Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan dirimu sebagai Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan ke dalam hidup anak-anak yang sedang menderita saat ini, yang sedang kesakitannya. Angkat sakit penyakitnya Tuhan oleh kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga yang sakit COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa-Mu yang sudah menang di kayu salib. Engkau sudah menanggung segala sakit penyakit kami Tuhan. Angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamahlah anak-anak ini Tuhan, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Sekalian kita tutup dalam doa. Semua adik-adik angkat tanganmu pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itu menyertai adik-adik semua di sini bersama keluarga. Di dalam tahun baru ini, berkat Tuhan berikan bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Bapa. Amin. Amin. Shalom adik-adik, ayat hafalan minggu ini dari Kejadian 1 ayat 27a. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Sekali lagi ya, Kejadian 1 ayat 27a. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jangan lupa dihafalkan ya di rumah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kembali lagi di aktivitas hari ini. Yeay! Lydia, tolong beritahu apa saja alat-alat di aktivitas kali ini. Oke Bang, di sini ada 3 balon, peniup balon, lilin, korek api, corong, dan air. Oke, terima kasih Lydia. Sekarang yang kita lakukan adalah kita tiup ketiga balon ini, oke? Ya. Kita tiup dengan menggunakan peniup balon. Kalau nggak ada, bisa tiup langsung ya. Pakai mulut. Oke. Kita tiup. Ya, cukup segini aja. Oke. Nah, balon hijau ini akan diberi nama tumbuhan. Ya. Yang berikutnya ya, cukup. Yang warna oranye sudah dikasih. Ya. Kita beri nama ya, hewan. Ini balon yang manusia. Dan khusus yang warna merah, kita beri air. Ya, nanti kita lihat apa yang terjadi. Sedikit aja, kalau kebanyakan tumpah. Ya. Oke, lalu sudah? Ya. Sekarang kita tiup kembali. Oke, cukup. Cukup. Dan untuk balon merah ini kita kasih nama Manusia. ini sudah. Manusia. Oke. Ya. Ya. Oke, sekarang kita akan
mencoba ketiga balon ini dengan cara membakarnya dengan lilin. Kita menggunakan korek api, nanti buat anak-anak bisa minta bantuan orang tua ya. Kita nyalakan lilinnya. Ya. Lalu kita akan uji. Wah, pasti Dari meledak yang ya, pertama, kita coba. Wow. Ternyata meledak. Yang kedua, balon yang Hewan. oh ini juga mati. Maaf. Hewannya. Ya. Lalu yang hewan. Ya. Ternyata meledak juga. Tapi kita akan coba yang ketiga. Oke, sekarang kita coba balon merah yang manusia yang diisi dengan air. Apakah akan pecah? Ya, ternyata tidak pecah. Adik-adik tahu kenapa balon ini tidak pecah? Karena air di dalam menyerap sebagian besar panas dari nyala api. Balon tidak menjadi panas karena panas diteruskan oleh air yang bersifat menyerap panas. Karena balon tidak menjadi panas dalam sekejap, maka balon langsung tidak pecah. Oh gitu Bang, saya jadi mengerti. Oke, sip. Jadi apa yang bisa dipelajari dari percobaan ini? Bahwa kita manusia istimewa dan berharga di hadapan Tuhan dibandingkan ciptaan lainnya, yaitu tumbuhan dan hewan. Karena apa? Lydia, boleh baca firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, jadi kenapa kita istimewa dan berharga? Karena kita segambar dengan Tuhan. Tuhan itu roh dan kita pun punya roh. Kalau hewan dan tumbuhan tidak. Oh gitu Bang. Ya, lalu air ini yang di dalam balon ini diumpamakan adalah roh dan balon adalah kita manusia. Ketika roh Tuhan ada di dalam kita, maka ketika ada pencobaan, masalah apapun, Tuhan akan menolong kita. Sama seperti balon ini tidak pecah dibakar api karena ada air di dalamnya. Wah, saya mengerti Bang. Jadi kita itu istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan akan selalu menolong apapun masalah kita karena kita ini segambar dengan Tuhan. Iya, oke adik-adik, di rumah nanti dicoba ya dan minta bantuan orang tua. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Dadah.